Selamat sore Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Kalau mau membaca suratnya, memang lebih baik kita kenal dulu sama orangnya. Kemudian begini, seringkali orang Katolik itu merasa bahwa surat-surat Paulus itu asing, surat-surat Paulus itu tidak dipahami. Padahal Bapak Ibu silakan mengingat, bacaan kedua di misa hari Minggu, itu kan bacaannya selalu surat kan ya. Dan sebagian besar itu adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Tapi mengapa umat Katolik kok berasa jauh dari surat-surat Paulus? Kalau nggak percaya gini aja deh. Bapak Ibu sudah sekian lama ikut misa, sudah sekian lama mendengarkan surat Paulus kan ya. Tolong sebutkan, ucapkan 10 ayat yang Bapak Ibu ingat dari membaca atau mendengarkan surat Paulus dibacakan di gereja hari Minggu. 10 saja. Ya udah, 5 ayat aja. Ujung-ujungnya yang diingat apa? Saudara-saudara, gitu aja ya. Nah, kenapa hal yang seperti ini terjadi? Jawabannya sebenarnya sederhana saja. Bapak Ibu silahkan mengingat, silahkan memperhatikan apa yang pernah, yang selama ini terjadi di dalam gereja Katolik. Surat-surat Paulus yang dibacakan di bacaan kedua itu sering dijadikan materi untuk homili atau tidak? Lebih sering mana, bacaan pertama atau bacaan Injil? Tapi ya itu yang sering kali terjadi, jarang didiskusikan, baik di misa maupun di luar misa. Silahkan periksa sendiri-sendiri. Begini, orang seringkali mengeluh kalau surat-surat Paulus itu sulit. Apakah benar surat itu sulit? Rupanya Bapak Ibu dari awal gitu ya, orang memang sudah membaca surat Paulus dan menyampaikan keluhan yang sama. Sekarang tolong Bapak Ibu membuka surat 2 Petrus. Bab 3. Baik, silahkan ke ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Nah ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi di surat 2 Petrus itu sudah disampaikan, dalam surat-surat Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami. Efeknya, ada orang-orang yang menyalahgunakannya untuk kepentingannya sendiri. Kalau surat ini sukar, ada hal-hal yang sulit dipahami, bukan berarti tidak bisa dipahami. Tetapi memang perlu dipelajari supaya ya dapat dipahami. Dan lihat ke ayat 15 Bapak Ibu. Telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi dalam surat ini diakui bahwa Paulus menulis surat ini, surat-suratnya itu berdasarkan hikmat yang dikaruniakan kepadanya.
Kemudian sekarang sudah disebut di sini tentang surat-surat Paulus ya. Sekarang tolong Bapak Ibu membuka daftar isi kitab. Jadi silakan membuka daftar isi kitab suci. Hanya daftar aja, buka daftar isi aja. Kemudian silahkan lihat ini ya, daftar surat yang ada nama Paulus. Silahkan dihitung, sudah ketemu? Mulai dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Setelah Roma, berapa? Coba dihitung sekarang, surat yang ditulis untuk pribadi, bukan untuk jemaat. Ternyata dari studi ya, nanti akan didiskusikan lebih lanjut, ternyata dari 13 surat yang ada nama Paulusnya itu, tidak semua ditulis oleh Paulus. Nah, sekarang silahkan kasih tanda. Ini surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Saya bukan bagian saya sore ini untuk mendiskusikan detail ya. Tapi saya bisa menyampaikan ada surat yang ditulis oleh Paulus. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, kemudian Filemon. Ulang ya, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, kemudian Efesus, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, dan Filemon. Nah, kemudian yang lain itu ditulis oleh para penerus Paulus. Sekarang begini, kalau kita mau mengenal Paulus, ada 2 sumber yang kita bisa miliki. Yang pertama, itu orang lain berbicara tentang Paulus. Siapa orang lain yang berbicara tentang Paulus? Ya, ada Kisah Para Rasul. Lukas bercerita tentang Paulus. Kalau Bapak Ibu ingat kisah tentang Paulus yang mengejar para pengikut Yesus di Damsyik, nah itu dari Kisah Para Rasul. Orang lain yang bercerita tentang Paulus itu juga surat-surat yang ditulis bukan oleh Paulus. Surat apa saja tadi? Ada Efesus, Kolose, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Nah, sumber yang kedua untuk mengenal Paulus itu adalah surat-surat yang ditulisnya sendiri. Nah, kalau mau kenal Paulus, ini sumbernya. Nah, sore ini saya pertama-tama ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendengar bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya. Jadi bagaimana Paulus berbicara tentang dirinya, bagaimana Paulus, ya bisa dikatakan, ingin orang tahu siapa dia. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu mempersiapkan 2 surat sekaligus. Yang pertama itu surat Galatia, silakan disiapkan bab 1, kemudian silakan membuka surat Filipi, bab 3. Silahkan ya, Galatia bab 1 dan Filipi bab 3. Nah, kalau sudah, silahkan sekarang menghadapi ini Galatia bab 1, mulai dari ayat 11. Saya akan membacakannya utuh, supaya kita ya tidak sepotong-sepotong dapat infonya ya. Mulai dari ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku,
bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah ini, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga, aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu, 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Kemudian, setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kami. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena Ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Nah, ini
bagaimana Paulus memperkenalkan diri kepada jemaat di Galatia. Mulai dari hidupnya sebagai orang Yahudi sebelum mengenal Yesus, sampai dia memberitakan Injil. Kemudian sekarang silahkan ke surat Filipi, bab 3. Mulai dari ayat 1b itu ya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah sekarang, ini mulai Paulus menunjukkan, menyatakan, memperkenalkan diri. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah sekarang Bapak Ibu begini, berdasarkan apa yang sudah kita lihat di surat Galatia dan di surat Filipi, Bapak Ibu bisa mengetahui awal kehidupan Paulus. Ya. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat bab 3 ayat 5. Filipi bab 3 ayat 5. Lihat, Paulus menyebut diri bangsa Israel, dari bangsa Israel. Kalau dari bangsa Israel ketahuan sukunya. Sukunya tinggal Yehuda dan Benyamin. Tuhan Yesus lahir sebagai warga suku Yehuda, ya. Nah, Paulus lahir sebagai keturunan suku Benyamin. Kemudian, lihat juga orang tuanya itu taat kepada Taurat, maka Paulus kecil sudah disunat. Hari ke-8 setelah dia lahir, Paulus disunat. Kemudian, Paulus ini orang Yahudi sungguhan loh ya. Perhatikan, orang Ibrani asli. Maksudnya apa? Paulus seringkali disebut orang lahir di perantauan, ya. Paulus orang yang lahir di perantauan. Tapi kemudian dia mengatakan, aku orang Ibrani asli. Maksudnya, aku bisa berbahasa Ibrani. Jadi Paulus mahir dalam 2 bahasa. Karena dia lahir di kota Yunani, nggak disebut di sini ya. Dia orang Tarsus, lahir di Tarsus, kota yang berbudaya Yunani, dia bisa berbahasa Yunani. Dan bahasa Yunaninya, bahasa Yunani yang maju.
bahasa Yunani yang tinggi. Tapi lihat, dia juga bisa berbahasa Ibrani. Kemudian, Bapak Ibu lihat, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, ini seringkali kan kata yang seringkali digunakan oleh orang Katolik untuk menghina temannya, munafik gitu kan ya, kayak orang Farisi. Tapi kalau sekarang ada yang nuduh begitu, jawab saja, ya surat seorang Farisi tiap minggu dibacain di gereja. Paulus itu jelas menyebut diri orang Farisi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Terus, tentang ketaatan dalam hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini Paulus, orang Farisi, yang bisa dikatakan fanatik, sangat serius menjalankan kepercayaan atau kehidupan agamanya. Nah, kalau di surat Galatia bab 1, Paulus mengatakan begini. Di bab 1 ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi sejak kecil Paulus sudah dididik dalam agama Yahudi. Dididik dalam agama Yahudi. Dari kecil. Dan dia berani mengatakan, aku jauh lebih maju daripada teman-teman yang sebaya dengan aku. Dia mengikuti atau masuk dalam kelompok orang Farisi. Dan kemudian kalau melihat apa yang tampak di dalam surat-suratnya lebih jauh, itu Paulus itu rupanya mengikuti pendidikan rabi. Jadi bukan rabi. Nah, maksudnya bagaimana? Bapak Ibu silahkan mengingat Yesus yang umur 12 ya. Anak-anak Yahudi itu dari kecil, dari umur 6, itu sudah diajari bapaknya baca Taurat. Dari umur 6. Bapaknya tanggung jawab mengajari anak baca hukum Taurat. Nanti pada umur 13, pada hari Sabat, yang paling dekat dengan hari ulang tahunnya, anak ini akan dibawa ke sinagoga. Untuk apa? Untuk diuji pembacaan Taurat. Setelah itu, dinyatakan lulus, nah, dia akan disebut sebagai bar mitzvah, artinya anak hukum Taurat. Nah, anak yang sudah bar mitzvah dipandang sebagai sudah dewasa. Nah, kalau anak ini pengen menjadi rabi, maka dia harus datang kepada rabi untuk belajar. Kalau di Kisah Para Rasul, dia belajar kepada seorang rabi terkenal di Yerusalem bernama Gamaliel. Nah, kemudian pendidikan rabi itu berlangsung sampai kira-kira anak itu berumur 22. Bayangkan dari umur 13 sampai umur 22 belajar Taurat. Dan semua ya hukum agama Yahudi ya. Nah, kemudian begini, seorang rabi itu tidak boleh terima honor dari mengajar Taurat. Nggak boleh terima honor. Lalu, bagaimana seorang rabi memperoleh penghidupan? Setelah menyelesaikan pendidikan rabi, maka calon rabi ini juga belajar profesi. Maksudnya, belajar keterampilan yang dapat menghasilkan uang. Yesus disebut rabi,
dipanggil rabi. Dia punya pekerjaan, tukang kayu. Paulus itu rabi. Kalau kita ingat pertemuannya dengan Priskila dan Aquila, ya, di Korintus, Paulus kita tahu dia bekerja sebagai tukang kemah. Jadi seorang rabi semangatnya seperti itu. Belajar Taurat dari kecil. Dan itu digunakan untuk mengajar umat. Untuk keuangan, dia akan berusaha sendiri. Macam-macam. Yang baru saja kita lihat baru tukang kayu, tukang kemah, tapi bisa jadi juga tukang batu, tukang potong batu, pedagang, penjahit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian begini, Paulus dididik sebagai rabi. Nah, kalau jadi rabi mulai praktek gitu ya, kira-kira umur 24. Nah, Bapak Ibu, silahkan membayangkan kalau orang berumur sekian, itu kalau dididik dengan cara seperti ini, fanatismenya kan serius kan. Nah, setelah Paulus itu menyelesaikan pendidikan rabi, dia tahu, dia melihat ada pengikut-pengikut dari seorang rabi yang bernama Yesus dari Nazaret. Nah, para pengikut Yesus itu memandang Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Orang-orang Farisi di dalam Injil, Bapak Ibu, seringkali berdebat dengan Yesus, seringkali mengecam tindakan Yesus karena apa? Yesus tidak taat kepada Taurat. Di hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang sakit. Di mana? Di sinagoga, di hadapan orang banyak. Ketika ada yang menegur, Yesus jawab, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Kesimpulannya jelas. Di hari Sabat, orang tidak bisa dihalangi untuk melakukan yang baik. Tapi orang-orang Farisi memandang Yesus melanggar hukum Taurat. Kemudian menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Memetik gandum di hari Sabat, murid-muridnya melakukan itu dan Yesus mendiamkannya, bahkan membelanya. Para orang-orang Farisi tidak bisa terima dengan perilaku Yesus, sehingga mereka mengatakan enggak mungkin orang yang melanggar hukum Taurat, mengajak orang untuk melanggar hukum Taurat, itu adalah Mesias, anak Allah. Itu berarti Yesus sebenarnya bukan Mesias, tetapi orang yang sudah dikutuk oleh Allah. Buktinya apa kalau Yesus orang yang dikutuk oleh Allah? Mati digantung di salib. Nah, kalau para pengikut Yesus itu terus-menerus memandang Yesus sebagai Mesias, ini bahaya untuk orang Yahudi. Kenapa kok berbahaya? Lama-kelamaan banyak orang Yahudi yang disesatkan oleh para pengikut Yesus. Nah, Paulus berusaha mengembalikan orang-orang Yahudi yang dianggapnya sesat itu kembali kepada agama Yahudi yang sebenarnya. Balik ke surat Galatia bab 1 ayat 13. Sebab kamu mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Jadi kalau Paulus itu mau membinasakan jemaat Allah, itu bukan karena Paulus jahat, kriminal gitu maksudnya ya. Tapi Paulus yakin sebagai orang Farisi mengikuti ajaran Yahudi yang sebenar. Orang-orang yang mengikuti Yesus dianggap sebagai orang-orang yang sesat. Nah, dalam surat kepada jemaat Filipi, Paulus mengatakan tentang kegiatan aku penganiaya
jemaat. Nah, ini yang menjadi awal kehidupan Paulus ya. Orang Yahudi yang dari kecil dididik dalam agama Yahudi, taat menjalankan hukum agama Yahudi. Ketika melihat orang-orang Yahudi yang dianggap menyimpang, dia berusaha mengembalikannya. Nah, Paulus menggunakan bahasa yang keras ya, menganiaya jemaat, berusaha membinasakannya. Tapi kemudian, mengapa orang yang seperti ini bisa menjadi pengikut Yesus? Sekarang silakan ke Filipi bab 3. Filipi bab 3. Sekarang lihat ke ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, yang tolong diperhatikan itu adalah apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Ayat 8, segala sesuatu kuanggap rugi. Berikutnya, karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Yang dimaksudkan dengan yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, itu apa? Nggak usah cari jawaban kemana-mana. Jawabannya Bapak Ibu, mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 6. Maksudnya apa? Untung aku disunat, untung aku orang Israel suku Benyamin, untung aku orang Ibrani asli, untung aku punya pendirian dalam hukum Taurat sebagai orang Farisi, untung dalam ketaatan terhadap dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Itu semua keuntungan bagi. Kenapa? Lihat ke ayat 9. Berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan begini. Untuk orang Yahudi, hukum Taurat itu jalan keselamatan. Hukum Taurat itu jalan keselamatan. Nah, untuk memahami hal ini, Bapak Ibu tolong membuka Matius bab 19. Matius bab 19, ini perikopnya Bapak Ibu sudah hafal, ayat-ayatnya juga Bapak Ibu hafal. Mulai dari ayat 16. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan bertanya, perhatikan pertanyaannya. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jelaskan ya pertanyaannya. Jawaban Yesus, ayat 17. Kalimat pertama, tinggalkan dulu. Kalimat kedua, tinggalkan dulu. Kalimat ketiga, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah
segala perintah Allah. Orang itu bertanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan mencuri, membunuh, jangan membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, tapi hormati ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, perhatikan jawaban Yesus ini. Turuti perintah Allah, perintah yang mana? Dari jangan membunuh sampai menghormati orang tua, itu isi 10 perintah Allah kan? Adanya di mana? Di Taurat. Berikutnya, Bapak Ibu tolong ingat-ingatin ya. Hukum mana yang terutama dalam Taurat? Tuhan Yesus bilang apa? 1, kasih Tuhan Allah. 2, kasih sesamamu. Lihat ayat 19. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, orang Yahudi percaya Taurat itu adalah jalan untuk memperoleh keselamatan, jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, kalau mau memasuki hidup kekal, kalau mau memperoleh keselamatan, maka yang harus dilakukan adalah menaati hukum Taurat. Nah, yang disebut oleh Yesus, ini aturan atau hukum yang menyangkut soal moral. Di samping itu ada aturan yang bersifat ritual. Tidak boleh makan makanan yang membuat orang najis. Tidak boleh menyentuh mayat, dan seterusnya. Nah, Paulus ketika menjadi rabi sebelum mengenal Yesus, Paulus percaya seperti orang Yahudi lain. Taurat itu jalan keselamatan, dan dia mengatakan, untung aku orang Yahudi punya Taurat. Taat kepada Taurat. Itu adalah jaminan bagiku untuk masuk dalam hidup yang kekal. Tapi kenapa Paulus kemudian menganggap semuanya itu sebagai kerugian? Bahkan Paulus mengatakan itu semua tadi sampah. Nah, sekarang begini untuk kelanjutannya ya. Bapak Ibu silahkan ke Matius bab 20. Matius 20. Bapak Ibu sudah tahu juga perumpamaan ini kan? Nah, tolong perhatikan saja ayat 2. Ayat 1 dulu, supaya nggak salah arah. Ayat 1. Adapun hal kerajaan surga itu seumpama seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi perikop ini bicara tentang kerajaan Allah. Perikop ini bicara tentang keselamatan atau hidup kekal, gitu ya. Nah, ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Perhatikan, sepakat mengenai upah ya. Kamu bekerja 1 hari, aku akan memberimu 1 dinar sebagai upah. Lalu lihat ayat 9. Ayat 9. Ayat 6. Ada yang masuk ke kebun jam 5 sore. Dan untuk orang-orang ini tidak ada kesepakatan apa-apa. Karena pemilik kebun anggur hanya berkata, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ayat 7. Nah, petang hari tiba, lalu tibalah waktu ini ya, pembagian upah. Nah, tapi perhatikan kata upah nanti. Nah, lihat ayat 9. Yang masuk kebun jam 5 sore, terima 1 dinar. Perhatikan Bapak Ibu, ada kata upah enggak untuk yang kerja jam 5 sore? Ayat 9.
Di ayat 7 nggak ada. Di ayat 9 nggak ada. Kemudian lihat, yang masuk kebun pagi-pagi menyangka akan dapat lebih. Tapi ternyata hanya dapat 1 dinar juga. Sekarang ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Yang masuk kebun pagi-pagi harus kerja keras, menanggung panas terik matahari. Yang masuk kebun jam 5 sore sudah nggak kepanasan, jam kerjanya pendek. Ya, kemudian lihat. Tetapi tuan rumah itu menjawab, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Kamu bekerja sehari, aku akan memberimu 1 dinar. Itu upahmu. Kemudian ambil bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Nah ini, tidakkah aku bebas mempergunakan milik menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tunggu dulu. Ayat 15. Pemilik kebun itu murah hati kepada siapa? Murah hati kepada siapa? Kepada yang masuk sore. Kepada yang masuk pagi, coba lihat ayat 13. Kepada yang masuk pagi, Tuhan itu berlaku adil. Adilnya bagaimana? Memberi upah sesuai kesepakatan. Kepada yang masuk kebun jam 5 sore, Tuhan itu bermurah hati, cuma kerja sejam dikasih 1 dinar. Nah ini Tuhan Yesus bicara apa? Kerajaan surga, bukan pembagian upah. Nah, yang masuk kebun pagi-pagi, kerja keras, menanggung panas terik matahari, itu menggambarkan siapa? Menggambarkan orang Yahudi. Mereka masuk surga, mereka terima keselamatan, iya. Jalannya adalah taat kepada Taurat. Dan taat kepada Taurat, hidup menurut Taurat, itu kerja keras. Ada 361 poin hukum yang harus diingat dan dilakukan. Nah, yang masuk kebun jam 5 sore itu siapa? Bapak Ibu lihat sekarang ke ayat 28. Itulah murid-murid Yesus. Yang menjadi murid Yesus itu menerima keselamatan bukan karena kerja keras, tetapi karena karunia. Keselamatan untuk pengikut Yesus itu bukan upah, pahala, ganjaran, tetapi karunia. Pemberian cuma-cuma. Yang mengikuti Yesus akan duduk di atas tahta menghakimi 12 suku Israel, ayat 28, 19:28. Itu artinya sama dengan masuk dalam kerajaan surga. Nah, Paulus dulu ketika masih orang Yahudi yang taat, memandang Taurat sebagai jalan keselamatan. Memandang Taurat sebagai jalan keselamatan. Dan Paulus mengatakan, rugi aku. Kenapa? Kerja keras. Macam-macam hal harus dilakukan. Setelah kenal Yesus, balik ke surat Filipi ya, Bapak Ibu kembali ke surat Filipi, setelah menjadi percaya kepada Yesus, setelah bertemu dengan Yesus, Paulus memandang rugi mengikuti hukum Taurat itu. Kenapa? Kalau percaya kepada Yesus,
maka dia menerima hidup kekal sebagai karunia. Lihat Bapak Ibu di surat Filipi bab 3 ke ayat 9. Perhatikan, berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Taat kepada hukum Taurat itu jalan keselamatan orang Yahudi. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Loh, kok Paulus bisa sampai kepada pemahaman yang seperti ini? Tunggu dulu, ini juga harus diklarifikasi di antara banyak orang Katolik, ya, yang perlu klarifikasi. Kenapa? Bapak Ibu, tolong ingat-ingat, tolong pertimbangkan. Saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Ini benar apa salah? Baik, coba Bapak Ibu ucapkan doa Angelus, tapi bagian itu, marilah berdoa. Supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Jadi untuk orang yang percaya kepada Yesus, keselamatan itu karunia, bukan upah. Di kayu salib, Yesus mengaruniakan keselamatan itu dengan cara mempersembahkan diri sebagai korban untuk menghapus dosa manusia. Nah, ini yang membuat Paulus bergembira, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Maksudnya, percaya bahwa Yesus mengasihi manusia, Yesus itu sudah mengaruniakan hidup kekal melalui kematian, melalui salib yang sudah ditanggungnya itu. Lihat. Ayat 10, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah sekarang Bapak Ibu boleh membuka Roma bab 6 ayat 23. Jangan-jangan Bapak Ibu hafal kalau ini. Roma bab 6 ayat 23. Apa yang dikatakan di situ? Hidup kekal adalah karunia, kan? Dan karunia itu diberikan melalui Yesus. Bagaimana Paulus bisa sampai kepada pemahaman yang seperti ini? Bapak Ibu silahkan mengingat begini, keselamatan itu artinya bangkit dari kematian, terus masuk dalam hidup kekal, artinya nggak mati lagi. Orang Yahudi percaya itu akan diperoleh kalau orang Yahudi menaati hukum Taurat. Begitu kan? Kemudian Paulus itu ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Menurut Paulus sebagai orang Farisi, ya, Yesus itu orang yang sesat, tidak taat kepada hukum Taurat. Sudah pasti dia ada di dunia orang mati. Tetapi dia menjumpai Paulus. Kalau tadinya mati dan sekarang dia hidup, berarti Yesus bangkit. Loh, orang yang dianggap tidak taat kepada hukum Taurat, kenapa malah duluan bangkit? Berarti orang ini pasti bukan orang biasa. Nah, sampai Paulus pada simpulan, Yesus Tuhan, Yesus anak Allah, dia bukan manusia, apalagi manusia yang bersalah. Kalau dia mati, itu bukan karena Yesus jahat berdosa, tetapi dia mati untuk melakukan penebusan. Maksudnya mempersembahkan diri di kayu salib untuk menghapus dosa semua orang. Nah,
Dari sinilah Bapak Ibu, kemudian Paulus ya terlibat di dalam pemberitaan Injil. Silahkan Bapak Ibu ke Galatia bab 1 tadi. Ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan manusia. Paulus percaya, mengalami bahwa Tuhan memberikan kepadanya tugas untuk memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sekarang Bapak Ibu pindah ke ayat bab 2 ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ayat 9. Setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sosok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah, itu seperti di ayat 7 tadi. Ini maksudnya bukan Paulus datang ke suatu tempat terus nanya, kamu sunat enggak? Oh, sunat. Oh, berarti kamu pergi kepada Kefas sana. Ketemu yang lain lagi. Kamu sunat enggak? Enggak. Oke, ke sini. Ketemu aku sama Barnabas. Bukan itu maksudnya. Paulus dan Barnabas pergi memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu yang disebut orang tidak bersunat. Lalu Yakobus, Kefas, Yohanes itu dikatakan pergi memberitakan Injil kepada orang-orang bersunat. Maksudnya kepada orang-orang Yahudi. Tidak perlu hanya di Palestina, karena orang Yahudi itu ada di banyak negeri. Waktu itu orang Yahudi merantau di banyak negeri. Bahkan Paulus pun lahir sebagai seorang anak Yahudi perantau. Nah, kemudian Paulus pergi memberitakan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, kemudian sekarang kalau kita mau lihat Bapak Ibu, Injil yang diwartakan, diberitakan oleh Paulus, gitu ya. Bapak Ibu silahkan lihat Galatia bab 16, bab 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Itu isi Injilnya ya, itu isi kabar baiknya. Percaya kepada Yesus, kamu akan selamat. Ya, kemudian lihat Bapak Ibu ke bab 2 ayat 20. Oh, mulainya dari ayat 19 ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup.
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini Kristus yang harus dipercaya itu yang ini. Anak Allah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku, supaya aku selamat. Nah, ini Injilnya. Nah, kemudian, Bapak Ibu, Paulus kemudian pergi memberitakan Injil. Ya, sekarang begini, Bapak Ibu, silahkan membuka peta perjalanan Paulus yang pertama dan kedua. Silahkan membuka peta perjalanan Paulus yang pertama dan kedua, ya. Mulainya itu yang pertama dulu. Sudah ketemu petanya? Silahkan Bapak ke Syria dan cari kota Antioquia. Dari Antioquia, Bapak Ibu silahkan ke Seleukia. Nah, beli tiket, naik kapal, ke Pulau Siprus, turun di Salamis, memberitakan Injil di Pulau Siprus sampai ke Pafos, dari Pafos ke Atalia, Perga, Antioquia, Ikonio, Listra, Derbe. Petanya ada di belakang Alkitab ya. Di belakang Alkitab ada peta kan ya. Dan cari yang judulnya Perjalanan Rasul Paulus yang ke-1 dan ke-2. Nah, sampai di Derbe, balik. Dari Derbe, Listra, Ikonium, Antioquia, lalu Perga. Dari Perga naik kapal ke Seleukia, pulang ke Antioquia. Antioquianya ada dua ya. Yang satu Antioquia di Syria, yang kedua Antioquia di Pisidia. Kemudian, perjalanan yang kedua itu mulai dari Yerusalem. Dari Yerusalem ya. Dari Yerusalem ke Antioquia. Ke utara, belok ke kiri ketemu Tarsus. Dari Tarsus, Derbe, Listra, Ikonium, Antioquia, terus lewat Misia sampai Troas. Dari Troas, nyebrang, turun di Neapolis, masuk ke kota Filipi, memberitakan Injil di Filipi, lalu melintasi Apolonia, tiba di Tesalonika, memberitakan Injil di Tesalonika, lalu ke Berea, dari Berea ke Athena, dari Athena ke Korintus, kemudian ke Kengkrea, dari Kengkrea ke Efesus, dari Efesus naik kapal, terus ke Yudea, turun di Kaisarea. Kemudian, perjalanan misi yang ketiga, bisa dilihat di peta yang berikutnya ya. Dari Antioquia, terus itu perjalanan yang panjang sekali ya. Kemudian, terakhir, bukan perjalanan misi, tapi perjalanan ke Roma. Begini, Bapak Ibu, ada yang membuat hitung-hitungan. Itu Paulus pergi memberitakan Yesus itu dengan jalan kaki ya. Dan total perkiraan jalan kaki yang ditempuh oleh Paulus itu 9.000 kilometer. Sepanjang perjalanan misinya, Paulus sudah menempuh jarak 9.000 kilometer. Itu berarti jalan diandos dari Anyar Panarukan 9 kali kan? Jalan kaki. Kalau Bapak Ibu pergi ke Seminari Santo Paulus di Jogja di Kantungan itu, Bapak Ibu perhatikan kaki Paulus. Pasti kakinya ukurannya besar. Sepanjang hidup jalan kaki, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian sekarang begini. Dalam perjalanan itu, apa yang terjadi dengan Paulus?
Prinsipnya akan ketemu begini Bapak Ibu. Datang ke suatu tempat, memberitakan Yesus, membentuk jemaat. Ya. Kemudian setelah jemaat terbentuk, ada ketua, wakil, bendahara gitu ya, ada pengurusnya. Paulus pergi ke tempat lain. Di kota lain Paulus memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil lagi. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, terbentuklah jemaat. Paulus pindah ke tempat yang lain lagi. Perpindahannya seringkali bukan karena terencana, tapi karena terpaksa. Meninggalkan Tesalonika karena dianiaya. Meninggalkan Berea karena dianiaya. Itu contohnya seperti itu. Sehingga kemudian Paulus mendirikan jemaat di banyak tempat. Perjalanan misi yang pertama dilakukan oleh Paulus bersama dengan Barnabas. Perjalanan misi yang kedua, Paulus dengan teman-temannya. Begitu juga dengan yang ketiga. Dan kemudian, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada Paulus sepanjang perjalanannya. Silakan sekarang ke 2 Korintus bab 11. Kalau belajarnya di rumah begini, ya belajar biasa saja, saya tidak pernah menganjurkan pakai Alkitab elektronik ya, apalagi Bapak Ibu belajarnya di rumah. Nah, kemudian sekarang begini, bab 11 ya, sekarang lihat ke ayat 21, tapi alinea baru, mulai dari kata tetapi. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Nah ini lihat. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Berikutnya, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kalau Bapak Ibu menghadapi semua yang dialami Paulus ini tadi, Bapak Ibu langsung mengajukan resign apa enggak? Bapak Ibu, bab 12 sekarang, 2 Korintus, bab 12. Ini ada yang nggak mengenakan, benar-benar nggak mengenakan. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok, untuk menghantam aku. Jadi ada utusan iblis. Bapak Ibu nggak usah berpikir iblis, pikirkan duri dalam daging. Ada sakit yang dialami oleh Paulus. Ya. Nah, Paulus pergi memberitakan Injil demi Yesus, gitu ya. Paulus sakit, dan lihat sekarang. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Paulus sudah 3 kali memohon ya. Jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Coba Bapak Ibu berdoa, jawaban Tuhan kayak gini. Tapi Paulus justru kemudian mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus mengalami bermacam-macam kesulitan, penderitaan, termasuk penganiayaan. Bahkan harusnya Paulus sudah mati, dilempari batu, itu kan hukuman mati. Tapi itu tidak membuat Paulus berhenti. Nah, nanti kita akan lihat sebentar. Nah, kemudian begini, sepanjang perjalanan yang panjang itu, sepanjang melakukan perjalanan misi, Paulus mengalami begitu banyak macam kesulitan. Kemudian, Bapak Ibu, Paulus itu beli tiket kapal, makan, akomodasinya, itu uang dari mana? 1 Korintus bab 9 sekarang. Bab 9, bab ayat 4, tapi kita mulai dari ayat 1 ya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulan. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritikkan. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, sama seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Kita jadi tahu ya, ternyata ketika Petrus memberitakan Injil, ngajak istrinya ya. Paulus enggak bawa. Kenapa enggak bawa? Memang enggak punya, gitu ya. Nanti Bapak Ibu periksa di bab 7. Paulus tidak mempunyai istri. Bab 7, 1 Korintus bab 7 ayat 7. Nanti harus membaca lengkap sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu membaca bab 7, 1 Korintus 7, Bapak Ibu akan sampai pada simpulan Paulus memang tidak punya istri, gitu ya. Kemudian ayat 6, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukan hanya pikiran manusia. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kami, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Maksudnya apa? Jadi begini Bapak Ibu, di satu sisi ada Paulus dan Barnabas, tapi kemudian ada juga di sisi lain ada Kefas dan saudara-saudara Tuhan, ada para rasul yang lain. Nah, para rasul itu pekerjaannya begini, pergi memberitakan Injil di satu tempat, kemudian ada orang yang percaya, kemudian terbentuk jemaat,
dan kemudian jemaat mengurus penghidupan para rasul. Nah, perhatikan ungkapan ini. Siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu juga boleh melihat, sebentar, ayat 14. Demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Paulus memandang rasul-rasul yang lain bekerja dengan cara seperti itu, mendapatkan penghidupan dari jemaat. Itu benar, hukum Taurat mengatakan itu. Lembu mengirik, itu lembu bekerja. Jangan diperangus mulutnya, biarkan dia makan jerami karena dia bekerja. Tuhan Yesus juga menetapkan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu yang disebut sebenarnya di ayat 14 tadi. Tapi lihat Bapak Ibu, di ayat 15. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada daripada menggunakan hakku sebagai rasul. Kemudian ayat 18, kalau ditanya, kalau demikian, apakah upahku? Paulus jawab, upahku ialah ini, yaitu bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sederhananya begini saja Bapak Ibu. Ibu-ibu sebagai istri dan sebagai ibu digaji apa enggak? Seandainya sebagai ibu malah digaji, apa yang bisa terjadi? Ibu bukan ibu lagi. Jadi apa? Jadi buruh gitu malah. Nah, Paulus menempatkan diri kira-kira situasinya seperti itu. Ya, aku pemberita Injil dan aku menjalankan ini. Lalu bagaimana Paulus mendapatkan penghasilannya, uangnya? Lihat Bapak Ibu ke ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Paulus dan Barnabas bekerja untuk mendapatkan uang. Dan uang itu untuk apa? Untuk akomodasi selama perjalanan pemberitaan Injil. Enggak korupsi, Paulus enggak korupsi apa kan? Paulus tidak mendapatkan keuntungan material. Untuk apa? Paulus enggak punya rumah, enggak punya istri, enggak punya anak, enggak punya keluarga. Hidupnya beralih dari satu tempat ke tempat lain. Dan kemudian Bapak Ibu, lihat ke ayat 7. Ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Saya menggunakan istilah ini, Paulus itu prajurit swadaya. Ibarat seorang prajurit. Paulus itu maju berperang. Risikonya mati. Risikonya mati. Tetapi ketika maju berperang, Paulus beli senjata sendiri, beli baju perang sendiri, beli makanan sendiri, baru maju perang. Kenapa Paulus memakai ungkapan seperti ini? Risiko pemberitaan Injil sudah kita lihat di 2 Korintus 11 tadi. Dia bisa mati, mengalami penganiayaan. Tetapi Paulus pergi memberitakan Injil itu semua dengan biayanya sendiri. Memang ada yang pernah membantu Paulus
Nanti kalau Bapak Ibu membaca surat Galatia, Bapak Ibu akan ketemu ketika Paulus berada di dalam penjara, jemaat Filipi itu mengirim biaya, mengirim uang untuk keperluan Paulus selama berada di dalam penjara. Nah, kemudian sebagai akhir pembicaraan, saya ingin mengajak Bapak Ibu ke 2 Korintus bab 4. 2 Korintus bab 4. Mulai dari ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, lihat. Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Kalau jadi ketua lingkungan, itu karena kemurahan Allah atau karena kutukan Allah? Nah, Bapak Ibu lihat, kurang menderita apa Paulus? Kurang susah apa Paulus? Kenapa dia bertahan sampai seperti itu? Karena dia melihat bahwa semua yang dilakukannya ini itu adalah karena Allah murah hati kepadanya. Murah hati bagaimana? Dipercaya untuk membawa harta yang sangat mahal. Bab 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalaupun Paulus mengalami penderitaan, enggak khawatir. Kenapa? Hidupnya terarah ke surga. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang kelihatan, yang tak kelihatan adalah kekal. Baik, Bapak Ibu, ini waktu saya sudah habis.